Halo guys, Ibu dan Bapak Guru, salam bahagia. Salam Cak Syukur ya saya. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru yang sudah menonton video-videonya Cak Syukur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa jika videonya Cak Syukur ada yang kurang pas atau salah, ya, tulis di kolom komen ya untuk perbaikan. Tapi apabila videonya Cak Syukur sekiranya bermanfaat dan menginspirasi, bagikan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada rekan sejawat Anda. Ini menarik Ibu dan Bapak Guru, ini bukunya yang dibaca Cak Syukur ini adalah panduan pembelajaran dan assessment. Kemudian yang disimak hampir setiap hari ya Merdeka Mengajar ya. Jadi ini adalah dampak dari kebanyakan nonton Merdeka Mengajar guys. Tapi lebih bagus itu daripada nonton drakor terus guys ya. Bapak dan Ibu yang sangat berbahagia, video kali ini Cak Syukur sudah mulai masuk ke tugas guru ya, kaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran yang dia tidak lain adalah ya silabus lah ya, pada kurikulum 13 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya sama dengan silabus ya. Beda-beda sedikit lah, beda tipis. Dimulai dari bagaimana Ibu dan Bapak Guru harus menganalisa, harus menurut, harus membaca ya, harus bagaimana membaca rumusan daripada capaian pembelajaran atau CP, dan kemudian bagaimana membreakdown dia menjadi alur tujuan pembelajaran yang di dalamnya ada perumusan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum-kurikulum sebelumnya ya indikator pencapaian kompetensi gitulah guys, atau IPK. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia, videonya Cak Syukur sangat praktis ya, nggak usah terlalu teoritis, nanti praktis aja lah ya. Bahkan bisa copy paste kemudian modifikasi sedikit gitu jadi adalah ya. Di deskripsi juga Cak Syukur siapkan file yang bisa di-download ya sebagai contohnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mempraktekkan bagaimana membreakdown capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan kemudian merangkai menjadi alur tujuan pembelajaran, kita coba memahami kurikulum Merdeka ini dengan menggunakan backward design ya. Backward design, dibalik ya, backward design bukan forward design ya. Karena katanya kan konstruktivisme gitu kan ya. Dalam kurikulum Merdeka tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila ya, yang ada 6 dimensi itu guys ya. Kemudian tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat capaian pembelajaran atau disingkat CP, yang dibagi ke dalam beberapa fase, lalu didetailkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebelum masuk ke proses perancangan. Begitu guys ya, backward design. Dengan demikian harapannya adalah satuan pendidikan, Bapak dan Ibu Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan situasi masing-masing. Ini sebagai analogi aja guys, ini untuk mempermudah Ibu dan Bapak Guru ya. Ini saya analogikan dalam sebuah perjalanan ini ya. Ini contohnya Cak Syukur ya, posisinya di Lumajang ya. Kemudian ingin menghadiri undangan workshop di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Acara dimulai pukul 8.00 hari Senin 3 Juli 2022 guys. Nah, ini adalah capaian pembelajaran guys ya. Ini capaian pembelajaran. Maka dari capaian pembelajaran ini saya harus menurunkan dia menjadi tujuan pembelajaran dan kemudian merangkainya menjadi alur tujuan pembelajaran. Begitu guys. Saya coba ilustrasikan ya kalau di peta seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk mempermudahnya saya coba buka peta guys. Saya buka Google Map ya.
Mana Google Map ya? Nah, saya coba buka Google Map, kemudian saya lihat posisi Cak Syukur saat ini ada di mana begitu. Saya coba klik ini. Nah, ini sudah kelihatan nanti posisinya Cak Syukur ada di sini, guys. Ini posisinya Cak Syukur saat ini ada di sini. Nah, tadi capaian pembelajarannya adalah saya menghadiri workshop pukul 8 hari Senin tanggal 3 bulan Juli di SMK Negeri 3 Boyolangu gitu kan guys ya. Nah, saya coba ini cari, saya searching di sini SMK N3 Boyolangu begitu guys ya. Saya coba ya. Boyolangu ada nggak? Nah, sudah ada di sini guys. Saya coba saya klik ini, maka akan terlihat di sini wujud daripada capaian pembelajarannya Cak Syukur guys sini guys lah. Nah, saya coba kalau saya menuju ke sini seperti apa begitu guys ya. Ini adalah tugasnya guru untuk menentukan alurnya tadi guys ya. Nah, ini sudah kelihatan di peta nih. Jadi kalau saya mau menuju ke SMK 3 Boyolangu ini guys dari Lumajang, maka saya akan melewati beberapa kota. Nah, itu ada kota-kota yang harus saya lewati dan itu saya identifikasi dulu guys ya. Ibaratnya itu adalah tujuan begitu guys ya. Seperti contoh ini misalnya, saya lewat sini nanti saya akan melewati kota Jarit, saya akan melewati kota Turen, melewati kota Kepanjen, melewati kota Blitar, hingga sampailah saya di Tulungagung begitu guys. Kemudian saya juga bisa melewati jalur ini guys. Nih, saya juga bisa melewati jalur ini lewat Bromo ini, atau saya coba bisa melewati kota Probolinggo, lewat kota Pasuruan, kota Sidoarjo, kota Mojokerto, sampai dengan Kediri, kemudian tibalah saya di Boyolangu. Nah, kota-kota ini ibaratnya adalah sebuah tujuan pembelajaran begitu guys untuk mencapai Boyolangu. Nah, rangkaian jalur ini adalah alur tujuan pembelajaran guys. Jadi saya ini misalnya saya lewat jalur selatan, alurnya ini. Saya nggak mau lewat sini guys, nanti ada alur yang lain saya lewat sini begitu guys. Kita coba ya, klik loh, ini ada jalur ini ya. Kemudian ada jalur yang lain saya lewat sini. Ini adalah alur-alur tujuan pembelajaran yang kemudian kita bisa menuju ke capaian pembelajaran kita guys. Nah, dalam konsep backward design ini guys, dalam CP, TP, dan ATP ini, keinginan Cak Syukur untuk mencapai tujuan tadi, yaitu di SMK 3 Boyolangu tadi, kita ibaratkan sebagai rumusan CP guys. Nah, kemudian tapi untuk mencapai ke sini ternyata ada banyak hal yang perlu dipahami dan diidentifikasi di dalam sebuah kalimat CP. Nah, setelah tujuan yaitu Boyolangu tadi diidentifikasi lebih detail, Cak Syukur dapat membuat daftar kota-kota yang akan dilalui, daftar persinggahan, atau juga daftar tempat-tempat kuliner yang akan saya ampiri dan kemudian saya dokumentasi begitu guys. Nah, ini adalah rumusan daripada tujuan pembelajaran itu guys, kota-kota ini tadi guys. Kemudian Cak Syukur harus membuat lini masa dan rencana perjalanannya. Ini adalah merangkai alur tujuan pembelajaran tadi guys. Pemahaman dan identifikasi yang tepat atas sebuah CP akan sangat membantu proses perumusan kalimat tujuan pembelajaran dan merangkai tujuan pembelajaran itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini nanti akan sangat tergantung kepada kedalaman pemahaman kita terhadap capaian pembelajaran guys. Oleh karena itu bisa beda antara satu orang guru dengan guru yang lain gitu loh ya. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain pasti berbeda guys. Nah, Ibu dan Bapak guru yang di satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi di dalam pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran itu dan alur tujuan pembelajaran. Yang harus diperhatikan adalah bahwa TP dan ATP itu harus memenuhi kriteria. Nah, ditentukan guys kriterianya ini guys, juga nggak sembarangan di sini ya. Nah, ini contohnya guys. Jadi tujuan pembelajaran itu memuat dua komponen guys. Nah, yang pertama adalah komponen kompetensi,
Kemudian kompetensi itu adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Nah ini bedanya guys dengan yang sebelumnya guys. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah antara pengetahuan dan keterampilan itu dipisah, sekarang menjadi satu guys, satu kesatuan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah konten guys, ya konten yaitu ilmu pengetahuan atau inti konsep utama atau isi daripada capaian pembelajaran itu sendiri atau materi lah ya, atau materi. Jadi tujuan pembelajaran itu rumusannya terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi dan konten, begitu guys. Kemudian alur tujuan pembelajaran itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Yang tadi itu jalur mana, saya lewat jalur selatan, lewat jalur utara, itu adalah pengetahuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik. Yang kedua, ATP itu dalam satu fase, itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier guys kalau dalam satu fase. Tetapi bisa juga dimungkinkan bahwa alur tujuan pembelajaran itu bisa lintas fase guys, atau antar fase. Ini yang menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Ini sudah lebih rumit lagi ini nanti guys ya. Nah begitu. Di dalam merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP itu antara lain di sini kita perhatikan bahwa rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Rumusan kalimat CP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Nah, di sini ada tertulis catatannya sih bahwa guru mampu memahami kalimat tersebut gitu loh. Jadi yang utama ya kita ibu dan bapak guru memahami dulu kalimat daripada CP itu ya. Identifikasi dimensi profil Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang dicapai gitu guys ya. Nah kita coba ya ilustrasikan ya. Saya coba di sini praktekkan. Praktekannya saya akan menurunkan capaian pembelajaran, yang capaian pembelajaran itu sudah diundangkan kemarin guys ya, itu dengan keputusan Kepala Badan Standar ini nomor 033 garing HKR 2022 guys. Tentangnya adalah tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan ini. Jadi sebelumnya diundangkan juga ini dengan SK nomor 008, tetapi kemarin ini belum sempat digunakan, sudah dicabut dan direvisi guys dengan yang 033. Jadi yang berlaku adalah Kepmen 033 ini ya, jangan salah ya. Saya akan coba di sini menurunkan membaca CP dasar program keahlian di SMK guys, saya coba ya. Nah begini guys, saya coba ini membuat tabel ya, membuat tabel biar mempermudah ya, membuat tabel yang saya beri nama, saya beri judul analisis capaian pembelajaran ya. Program keahliannya teknik elektronika, kemudian mata pelajarannya dasar-dasar teknik elektronika. Ini kolomnya ada kolom elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, konten. Nah ini ada variasi, gak perlulah, kita hapus saja lah ya. Karena tadi bahwa komponen daripada tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua guys, kompetensi dan konten gitu ya, maka jadilah kemudian tujuan pembelajaran. Saya coba tadi elemennya apa guys, saya copy paste ya, saya copy dari daftar CP di sini. Saya mengambil satu elemen apa tadi guys nih ya, mengambil satu elemen alat ukur listrik elektronika. Ini saya copy aja guys, sini saya copy ke Excel, saya klik. Nah begini guys, kemudian capaian pembelajarannya saya copy lagi ya, saya copy capaian pembelajarannya, klik copy. Oke, nah begini maka saya sudah dapatkan nih ya. Nah kemudian dari rumusan capaian pembelajaran ini saya coba pisahkan ya, saya coba pisahkan atau saya identifikasi kompetensinya dan kontennya guys ya. Ini kontennya di sini saya coba di sini jenis-jenis alat ukur nih guys, ini ya, ini saya copy ini sebagai konten ya. Ini konten saya masukkan di sini guys, konten. Oke. Kemudian di sini ada ini jenis alat ukur, ini jenis alat ukur listrik. Nah, ini jenis alat ukur listrik di sini guys, saya kasih ya. Oke.
Oke. Listrik. Nah, kemudian yang kedua di sini ada jenis alat ukur elektronika, alat ukur listrik elektronika ya, berarti di sini ada jenis alat ukur elektronika. Saya begini guys, ini sebagai kontennya ya, elektronika. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis instrumentasi ya, jenis instrumentasi. Coba saya coba di sini guys. Ini adalah, kemudian ini juga saya pandang ini juga sebagai konten guys ya. Ini saya tulis sebagai konten nih, perawatan listrik dan elektronika, ini saya masukkan juga sebagai kontennya ya. Nah, ini terserah ibu dan bapak guru ya. Nah, ini jadi ada 1, 2, 3, 4 ini jenis-jenis ya, jenis-jenis instrumentasi begitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 konten ya guys ya, yang saya identifikasi di dalam CP ini. Kemudian kompetensinya guys, di sini ada memahami ya. Ini ada kompetensi memahami. Saya tulis dulu ya, memahami. Kemudian karena di sini ada cara penggunaan, berarti kompetensi yang lain adalah menguasai ya, menguasai cara penggunaan gitu ya, menguasai cara penggunaan. Kemudian di sini ada perawatan, berarti saya tulis nih sebagai kompetensi mampu merawat. Nah, begini guys. Kemudian di sini ada penginterpretasian. Nah, ini penginterpretasian hasil pengukuran. Nah, ini penginterpretasi ini adalah kompetensi juga guys ya. Saya tulis di sini menginterpretasi gitu ya, menginterpretasi hasil pengukuran. Nah, gini guys ya. Jadi ini saya coba ini contoh ya, ini contoh aja lah ya. Dirapikan dulu guys, begini caranya guys ya. Nah, begini guys ya. Berarti dari satu capaian pembelajaran ini saya dapat mengidentifikasi kompetensi 1, 2, 3, 4 begini guys ya. Kemudian kontennya adalah 4 juga nih ya, jenis-jenis alat ukur, jenis alat ukur elektronika, jenis-jenis instrumen, jenis perawatan gitu. Maka ini kemudian saya rangkai menjadi tujuan pembelajaran guys ya. Tujuannya berarti di sini 1 misalnya memahami jenis alat ukur listrik. Kemudian yang kedua memahami jenis alat ukur elektronika. Kemudian yang berikutnya memahami jenis instrumentasi. Kemudian memahami perawatan alat ukur listrik elektronika. Kemudian berikutnya menguasai. Nah, ini menguasai cara penggunaan apa di sini guys? Penggunaan alat ukur listrik dan elektronika. Begini misalnya guys ya. Kemudian di sini ada mampu merawat gitu ya. Interpretasi hasil pengukuran. Nah, gini ya. Jadi ini ada 1 coba. Jadi berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu menjadi tujuan pembelajaran guys ya. Ini contohnya guys. Selanjutnya dari tujuan-tujuan pembelajaran ini contoh loh ya. Nanti terserah Bapak Ibu semua ya. Jadi kemudian dari tujuan-tujuan pembelajaran ini saya coba beri kode lah ya di sini biar mudah ya. Beri kode saya di sini, saya kasih kode misalnya lihat CP-nya tadi ya. Lihat CP-nya tadi, oh nggak ada kodenya di sini ya. Oke, berarti di sini saya beri kode suka-suka lah. Misalnya kodenya TP1
D TP2 begitu guys ya, D. Nah, sudah jadi kan guys, sudah dapatkan di sini rumusan daripada tujuan pembelajaran. Berikut sudah saya beri kode ya. Dan selanjutnya kita tinggal merangkai guys tujuan pembelajaran ini menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Gimana merangkainya? Ikuti di video berikutnya ya guys, biar nggak terlalu panjang ini ya. Jangan lupa lah ya yang belum subscribe ya, di subscribe gitu, like dan bagikan ya guys ya.